Kalau kesalahan kita nggak kita perbaiki, maka kita masuk kategori zalimul li nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik, maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Tinggal pertanyaannya, kita bertahan sampai kapan? Nah, bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? Disempurnakan dengan golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Apa pahalanya? Dzalika huwal fadlul kabir, dia mendapatkan karunia yang besar. Apa karunianya Ustaz? Lanjut ayat selanjutnya, jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu wa libasuhum fiha harir. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga adzan, mereka masuk ke dalamnya, di dalam mereka ada perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sampai kemudian mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi siapa? Bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mau masuk surga? Nah, ulangi. Masih kena ngalamun wae ieu teh. Siapa yang mau masuk surga? Oke, masuk surganya surga Firdaus. Masuk surganya sekeluarga. Masuk surganya tanpa hisab. Masuk surganya sekarang. Iya. Belum tentu sekarang mah ya. Belum dibuka mungkin surganya sekarang mah. Ada surga sebelum surga. Ustadz, kenapa yang kita kejar adalah surga? Karena itu ujung kenikmatan yang kita inginkan. Betul? Ahilman pernah sampaikan, manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? 12 tahapan. Masih ingat enggak? Ngalamun wae itu, hai ngalamun. Manusia itu akan hidup dalam berapa tahapan? Oke, kita mutolaah sedikit. Yang pertama alam apa? Alam ruh, sudah kita lewati. Yang kedua namanya alam rahim, sudah kita lewati. Yang ketiga namanya alam dunia, sedang kita jalani, betul? Yang keempat namanya alam kubur, akan kita datangi, akan, betul? Alam kubur nama kehidupannya disebut dengan barzah. Kenapa disebut dengan barzah? Barzah itu artinya penantian. Jadi semua yang ada di alam kubur sekarang lagi ngapain? Lagi menanti, lagi nungguin. Nungguin siapa Ustadz? Nungguin hari selanjutnya. Dan yang kedua, nungguin kita yang masih hidup di dunia akan nyusul kembali ke alam kubur. Makanya mohon maaf, ini kan wajahnya camat semua ya. Apa itu camat? Calon mati. Jangan tersinggung, karena mati itu pasti. Ya, dari wajahnya ini bisa terlihat. Bisa jadi ibu-ibu duluan, ahilman belakangan. Atau dibalik, ahilman belakangan ya. Ibu-ibu duluan ya. Dan Allah juga tahu ya. Kira-kira yang dibutuhkan umat, ibu-ibu atau ahilman? Jadi ibu-ibu silahkan duluan kalau begitu ya. Ibu-ibu mah dibutuhkan sama suaminya masing-masing ya. Ya, dan suami ibu juga belum tentu berharap sama ibu. Nggak bercanda. Yang keempat alam apa tadi? Alam kubur. Ya, katanya alam kubur itu alam yang paling lama. Jadi dibanding alam dunia itu nggak ada apa-apanya dunia. Ternyata alam kubur tuh lama nungguinnya. Bahkan dikisahkan
Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau itu kalau berziarah ke kubur selalu menangis. Bahkan diceritakan tangisannya selalu membasahi jenggotnya, saking banyak nangisnya. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, "Wahai Utsman, kenapa engkau sering menangis begitu banyak kalau lewat kubur, kalau ziarah kubur?" Apa kata Utsman? "Aku tidak bisa membayangkan seperti apa keadaan di alam kubur. Hanya Nabi mengabarkan bahwa cerminan surgamu tergantung kuburmu dan cerminan nerakamu tergantung kuburmu." Jadi bahagianya kita di surga tergantung bahagia di kubur, dan susahnya kita di neraka tergambar di kubur. Maka bayangkan orang yang lagi nanti dalam keadaan tersiksa, enak atau tidak? Makanya kalau mau bicara hidup yang paling enak itu nanti di surga, nah prosesnya itu dunia. Makanya orang di alam kubur udah nggak bisa beramal. Amal tuh di mana? Di dunia. Tapi orang yang ada di alam kubur sudah bisa menikmati daripada amalnya. Maka mohon maaf, amal terhenti tapi pahala masih bisa mengalir. Betul? Kalau di dunia amal terus, pahala baru dikasih dikit-dikit. Jelas gak? Jadi kalau di dunia amalnya banyak tapi pahalanya baru dicipratin dikit. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ada yang hidup di dunia kemudian dia mendapatkan balasan nikmat, hakikatnya bukan semata-mata karena amal yang dilakukan, tapi karena Allah yang ngasih pahala tersebut sama kita. Maka jangan juga mengandalkan amal gitu. Kan suka begitu kita mah, alhamdulillah aku mah bahagia, entah amal apa yang aku kerjakan. Suka begitu kan, suka begitu dah. Teman-teman kalau lihat di postingan sosmed tuh, ada orang yang bahagia suka komen gini, amal apa yang kamu lakukan sehingga kamu suka. Pernah nggak lihat begitu? Pernah nggak? Ada orang yang komen amal, iya memang karena amal, tapi selebihnya karena rahmat dari siapa? Allah. Dia bisa beramal aja dirahmati oleh Allah. Maka di sini kita ndak boleh menuhankan amal. Karena dunia memang tempatnya amal dan kita bisa beramal karena dikehendaki sama siapa? Maka dari amal Allah kasih buah nanti. Allah kasih pahala, Allah kasih balasan. Di dunia mah baru naon ieu teh. Gitu. Jadi kalau bunda udah ngerasa nikmat di dunia, ini baru kenikmatan kecil yang Allah cipratkeun ka urang gitu. Kecil. Harta, apalagi punya pasangan yang baik, anak-anak yang soleh gitu ya, itu hanya cipratan kecil. Nah Ustadz, kapan cipratan besarnya? Nanti di surga. Tapi ada cipratan sementara yang sangat nikmat juga. Kapan? Kubur. Maka di dunia amalnya lanjut, pahalanya dikasih cipratannya. Di alam kubur amalnya berhenti tapi pahalanya dicipratkan sementara. Nanti balasan terbaiknya di mana? Surga. Pertanyaannya, udah siap belum pindah ke alam kubur? Udah siap belum? Banyak orang yang sibuk nyiapin rumah di dunia sekian meter, tapi dia lupa nyiapin rumah di kuburnya. Ternyata rumah kita hanya berapa? 2 kali, semuanya 2 kali 1 atau tergantung berat badan? Semuanya 2 kali 1. Kan bisa salah kan, ben ayo nu gede mah bisa leuwih meureun tan hage. 2 kali 1. Nah itu yang perlu kita siapkan. Makanya izin, Asakina bagus sekali bikin acara daurah janaiz. Ya, emangnya kita bakal ngurusnya jenis sendiri, mandi sendiri, pakai kapan? Lain. Jadi bukan buat kita ngurusin sendiri, lain. Daurah janaiz itu biar kita tahu bagaimana pemulasaran jenazah. Kalau ada orang yang meninggal, jelas harus diapain. Karena ada fenomena ayeuna maut lain dikumaha-kumahakeun, malah selfie. Ya Allah maut gitu tah. Aya. Da ayeuna mah zaman canggih tuh Bu.
Nu kecelakaan lain ditolong malah dipotret. Telah terjadi kecelakaan, lainnya ditolong malah dipoto. Ada yang maut lain ditalkinkan malah kemudian di selfiekan. Ayah iya mah mohon izin, ada keluarga yang sakit, meureun keluarga teh pusing harus diapain, gak ngerti, malah ditonton. Bangun bang, teu bisa. Tah ieu teh elmuna kurang ya. Matak alhamdulillah, ibu udah daftar belum? Ikut nih daurah janaiz, kapan pelaksanaannya? Besok. Nah, besok hari Selasa di Asofia ada pelatihan ngurus jenazah. Ada yang siap jadi jenazahnya? Biar langsung praktek besok yang nyata. Enggak ada. Silakan ikut ya. Yang di Asofia ada, yang di Ruko kadang-kadang di Asakina ada. Ini kita tuh pengen lebih apa ya? Lebih peka. Biar kita nyiapin bekal untuk ketemu alam yang keempat. Namanya alam apa? Alam kubur. Di alam kubur semua menanti. Nanti ketemu alam yang kelima, dihancurkan semua. Namanya alam apa? Kiamat. Yang masih hidup dimatikan, yang udah mati dihidupkan, dimatikan, dihancurkan. Ketemunya alam apa? Alam kiamat. Setelah alam kiamat itu nanti manusia dikumpulkan, namanya dibangkitkan, namanya yaumul ba'ats. Apa? Setelah dibangkitkan, dikumpulkan, namanya yaum. Pas dikumpulkan teh, tah ti dia ya. Pas dikumpulkan teh, manusia nanti akan dibagi 3 golongan. Surat Al-Waqiah ayat 7 sampai 14. Coba dibuka. Surat apa? Al-Waqiah ayat seberapa? 7 sampai 14. Sok Ibu Wita dibaca, Ibu Wita. Atau Ibu Wiwin atau Ibu Betty. Ulah Bu Betty riweuh. Bu Wita we. Sok dibaca. Surat apa? Al-Waqiah ayat sabaraha? Ayat 7. Hafalkan ya Al-Waqiah mah ya. Sering kita baca. Sok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuntum azwajan thalathah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Masyaallah, sadaqallahul adzim. Ada berapa golongan? Ada berapa golongan? 3. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalathah. Dan kamu akan dibagi menjadi 3 golongan. Golongannya apa aja Aa? Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Yang pertama ada golongan kanan. Sebelah mana? Sebelah kanan. Yang golongan kanan ini alangkah mulianya golongan kanan ini. Dan kita berharap kita ada di golongan apa? Kanan. Tapi ada yang kedua. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Dan ada yang kedua namanya golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. 2 ya. Orang ayah di mana ya? Kanan apa kiri? Tempat duduk sekarang tidak menentukan nanti. Tidak. Di tengah ya, liur ya kumaha ya. Maka nanti ada golongan yang ketiga, dan kita berharap ini yang kita bahas hari ini, menjadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Siapa mereka golongannya Aa? Was-sabiqunas sabiqun, yaitu orang-orang yang paling dulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Siapa mereka?
ulaikal muqarrabun, mereka itulah yang dekat kepada Allah. Bagaimana keadaan nanti? Fi jannatin na'im, di surga dengan kenikmatan yang tak akan pernah ada habisnya. Thullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sebagian kecil dari orang yang kemudian. Kita kan orang kemudian, berarti tipis kita kemungkinan ada di situ tuh. Tapi nggak sampai situ. Bagaimana cara membacanya? Dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Masya Allah. Bunda like level ngaji sekarang ya. Surat naon? Fatir ayat seberapa? Ayat 32. Jadi menggambarkan 3 golongan tuh gimana? Siapa aja? Surat apa? Fatir ayat 32. Sok dibuka. Fatir teh surat ke 35 ayat 32. Sok dibaca lagi Bunda Wita. Thumma awdathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Ya, dibaca artinya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Bunda, tadi dibagi berapa golongan? 3. 1 golongan kanan, al-maimanah. 2 golongan kiri, namanya masy'amah. Dan ada golongan as-sabiqunas sabiqun, orang yang kemudian berada dalam kebaikan dari awal sampai akhirnya. Nah, Ustadz, dari 3 golongan itu apa cirinya? Ternyata dijelaskan di sini. Ada orang yang masuk kategori zalimul li nafsi. Zalimul li nafsi, orang yang sering menzolimi diri sendiri, orang yang sering berbuat dosa. Kira-kira orang berbuat dosa di kanan apa di kiri? Di kiri. Maka orang yang masuk kategori kiri, zalimul li nafsi, orang yang suka berbuat dosa. Kemudian ada juga orang yang muqtasid, tengah-tengah. Istilahnya kieu, sholat terus maksiat jalan gitu. Dia taat sama Allah tapi juga masih ada dosanya. Dia baik dalam hidup tapi masih ada buruknya. Dia muqtasid, dia pertengahan. Sampai kemudian yang ketiga, sabiqum bil khairati biidnillah, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Jadi gini Bunda, kita kan semua pasti pernah punya salah, betul? Kalau kesalahan kita nggak kita perbaiki, maka kita masuk kategori zalimul li nafsi, zalim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kita sudah pernah berbuat salah dan kita bergerak untuk menjadi baik, maka boleh jadi kita masuk golongan yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Tinggal pertanyaannya, kita bertahan sampai kapan? Nah, bertahan sampai kapan itu bagaimana caranya? Disempurnakan dengan golongan yang ketiga, sabiqum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah. Apa pahalanya? Dzalika huwal fadlul kabir, dia mendapatkan karunia yang besar. Apa karunianya Ustaz? Lanjut ayat selanjutnya. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa lu'lu wa libasuhum fiha harir. Perhatikan, mereka akan mendapatkan surga adzan. Mereka masuk ke dalamnya, di dalam mereka
ada perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Sampai kemudian mereka mengatakan, wa qalul hamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, segala puji bagi siapa? Bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha mensyukuri. Jadi ternyata Allah yang menolong dia dari semua yang pernah terjadi. Dia pernah tenggelam dalam salah. Ulangi ya, kalau dia pernah tenggelam dalam dosa, kalau dia tidak mau berbuat baik setelah dia berbuat dosa, berarti masuk kategori zalimun li nafsi, dia zalim. Tapi kalau dia mau berbuat baik setelah dia dosa, dia punya kemungkinan masuk kategori muktasid, masih tengah-tengah. Tapi kalau dia istiqomah sampai kemudian wafat menjemputnya, sabikum bil khairat biidnillah, dia menjadi orang yang mengejar kebaikan dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang yang tadi tuh as-sabiqun as-sabiqun, yang kategorinya apa? Sabikum bil khairat biidnillah, orang yang menyegerakan kebaikan dengan izin Allah.